Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahadan Wahbiat Matiar dengan NIM 241307043844. Di sini saya dan kedua rekan saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Ferdian Haris Anedi dengan NIM 241307043843. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Indratmara Sendria dengan NIM 24130704380. Baik, yang pertama adalah saya akan membahas terkait perbedaan istilah Law of Nation dengan International Law. Law of Nation merupakan istilah yang lebih dahulu digunakan untuk menggambarkan hukum yang mengatur hubungan antar raja-raja atau kerajaan pada masa lalu sebelum berkembangnya konsep negara modern. Pada zaman dahulu, hubungan hukum yang diatur oleh Law of Nation belum sekompleks saat ini, karena lebih berfokus pada perjanjian antar pemimpin kerajaan tanpa adanya sistem hukum internasional yang terstruktur. Menurut Mokhtar Husumatmaja, istilah ini kurang relevan dalam konteks hukum modern karena tidak mencerminkan pertimbangan hubungan antar negara yang telah diatur dengan lebih sistematis melalui perjanjian internasional dan lembaga hukum global. Sedangkan international law adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1870 dan kini digunakan secara luas untuk merujuk pada keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, serta individu dalam konteks hukum internasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional tidak hanya mencakup perjanjian antar negara, tetapi juga mengatur berbagai isu global seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Istilah ini lebih relevan dengan situasi modern karena mencerminkan kompleksitas hubungan hukum antar berbagai entitas di tingkat internasional yang semakin berkembang dengan munculnya organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Mahkamah Pidana Internasional. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu unsur-unsur hukum internasional. Unsur-unsur hukum internasional ada 3, yaitu yang pertama asas. Asas di sini ada 3, yaitu asas teritorial yang merupakan sebuah aturan yang dibuat negara dan berlaku untuk masyarakatnya. Yang kedua ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan yang berarti hukum negara berlaku bagi warga negara walau di negara yang lain. Yang ketiga asas ius cogens, yang berarti sebuah perjanjian akan batal jika bertentangan dengan hukum internasional. Unsur yang kedua yaitu subjek. Subjek ada 3. Yang pertama negara. Negara adalah subjek hukum internasional sejak lahirnya hukum internasional. Yang kedua, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga, Palang Merah Internasional yang menjadi subjek hukum internasional karena sejarah. Lalu unsur yang ketiga yaitu sumber hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional yang merupakan perjanjian antar masyarakat bangsa dengan tujuan mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dan yang kedua prinsip hukum umum yang merupakan sumber hukum internasional menurut pasal 3 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Lalu yang ketiga kebiasaan internasional yang bisa dikatakan sumber hukum internasional jika terdapat 2 unsur, yaitu unsur material dan unsur psikologi. Sekian dari saya, terima kasih. Perbedaan dari hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional bersifat lintas negara dan mengandalkan kerjasama antar negara, sedangkan hukum nasional berlaku dalam suatu negara dengan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas. Berikut adalah ciri pembeda utama hukum internasional dengan hukum nasional. Subjek hukum. Hukum internasional berlaku bagi negara, organisasi internasional, dan individu yang melakukan kejahatan tingkat internasional. Sedangkan hukum nasional berlaku bagi individu dan entitas hukum dalam suatu negara. Yang kedua, sumber hukum. Hukum internasional berasal dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum,
keputusan pengadilan internasional, dan pendapat ahli hukum. Sedangkan hukum nasional berasal dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintahan, dan kebiasaan hukum dalam suatu negara tersebut. Yang ketiga adalah sifat dan kedaulatan. Hukum internasional tidak memiliki lembaga pemaksa yang mutlak. Sedangkan hukum nasional memiliki otoritas pemaksa yang jelas seperti aparat penegak hukum, pengadilan, dan eksekutif. Yang keempat adalah wilayah yang berlaku. Hukum internasional wilayahnya berlaku lintas negara ataupun seluruh dunia. Sedangkan hukum nasional berlaku hanya dalam batas wilayah suatu negara. Yang kelima adalah penegakan hukum. Hukum internasional melalui sanksi diplomatik, ekonomi, atau intervensi oleh organisasi internasional seperti PBB. Sedangkan hukum nasional ditegakkan oleh lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang keenam, fokus regulasi. Di hukum internasional, mereka mengatur hubungan negara, hak asasi manusia, perdagangan internasional, hukum perang, dan isu global lainnya. Hukum nasional mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara seperti pidana, perdata, administrasi, dan ekonomi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata yang kurang enak untuk didengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.